Halo semuanya, pada video kali ini aku bakalan ngebahas soal jurusan kuliah aku, yaitu teknik metalurgi. Sebenarnya di video sebelumnya aku udah pernah ngebahas nih apa sih teknik metalurgi itu sendiri, hanya karena kebetulan aku udah menyelesaikan pendidikan S1 aku, oleh karena itu aku bakalan sedikit lebih membahas agak mendalam gitu soal teknik metalurgi itu apa. Dan juga pengalaman aku tuh kayak gimana sih selama 4 tahun belajar di jurusan teknik metalurgi, bagi cewek nih apalagi. So, kita mulai ya. Apa itu teknik metalurgi? Nah, sebenarnya bisa dibilang bahwa teknik metalurgi itu sendiri adalah anak jurusan dari teknik material mungkin ya. Karena kalau misalnya teknik material itu dia ngebahas soal seluruh jenis dari material, kayak misalnya logam, polimer, keramik, dan juga composite. Sedangkan teknik metalurgi itu sendiri dia lebih berfokus kepada material logamnya aja nih, namanya juga metal gitu, it's metal, so artinya logam gitu. Dia lebih ngebahas ke sana. Nah, apa aja sih cakupannya? Sebenarnya secara cakupannya dia tuh cukup luas, dari mulai proses ekstraksi awal, yaitu proses pengambilan logam nih di dalam bumi, sampai akhirnya nanti dia diproduksi untuk menjadi sebuah produk gitu. Nah, berdasarkan definisinya, metalurgi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari soal rekayasa logam. Kenapa sih disebut rekayasa logam? Karena di dalam proses pembuatan logam itu sendiri atau sebuah produk itu tuh ada rekayasa yang dilakukan. Kayak misalnya komposisinya diubah atau mungkin dilakukan treatment tertentu supaya sifat logam ini tuh bakalan sesuai dengan aplikasi dari materialnya. Nah, secara basicnya, metalurgi ini tuh kalau misalnya bagi anak-anak SMA pasti mempertanyakan, apa aja sih yang dibahas di sana? Oke, secara mata pelajarannya mungkin untuk basic metalurgi itu adalah fisika, kimia, dan matematik. Itu yang mungkin kita pelajari waktu zaman SMA sebagai basic dari metalurgi itu sendiri. Terus, cakupannya apa aja sebenarnya? Karena yang aku bilang dari awal yaitu mulai dari proses ekstraksi, pengambilan logamnya, sampai nanti dia dilakukan produksi hingga menjadi sebuah produk gitu. Dia cukup luas. Dan oleh karena itu sebenarnya pemfokusan dari teknik metalurgi itu sendiri terbagi menjadi dua nih. Untuk di kampus di Indonesia ya. Yang aku tahu anggaplah karena aku kuliahnya di Unjani di Bandung, salah satu pembandingnya adalah teknik metalurgi di ITB gitu. Nah, ternyata dua teknik metalurgi sama-sama teknik metalurgi, tapi di kampus yang berbeda, memiliki fokus pembelajaran yang berbeda juga. Contohnya, kalau misalnya setahu aku nih dari temanku yang di ITB tuh dia lebih berfokus kepada proses ekstraksi logamnya. Jadi dia ngebahas ke proses dari awalnya mineral yang ada di alam, yang bentuknya batuan, dia masih banyak kandungan unsurnya yang di dalamnya, lalu dilakukan proses ekstraksi atau proses pemurnian, hingga menjadi logam murni yang ingin diambil. Kayak misalnya kalkopirit, misalnya batuan kalkopirit yaitu CuFeS2, di mana di dalam si batuan ini ada kandungan tembaga, ada kandungan ironnya atau besi, terus ada kandungan sulfurnya juga gitu. Nah, atau belerang. Nah, di sini batuan ini tuh pengen dimurnikan untuk diambil misalnya Fe-nya aja atau mungkin diambil tembaganya aja gitu. Besinya aja atau tembaganya aja. Nah, dilakukan proses ekstraksi apa aja sih di dalamnya gitu. Dilakukan proses apa untuk memisahkan unsur-unsur Cu, Fe, dan S-nya dari batuan tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai proses ekstraksi atau pemurnian. Nah, setahu aku pun selain mungkin dari batuan ya diekstraksi, bisa juga dari printed circuit board yang kayak gini contohnya. Itu tuh dia bisa diambil tuh logam-logam yang di dalamnya, karena kan banyak logam berharga di dalamnya. Dia dilakukan proses daur ulang, diekstraksi kembali untuk mengambil suatu logam. Nah, itu adalah pemfokusan kalau misalnya setahu aku ya di ITB itu dia lebih ke ekstraksinya, lebih ke prosesnya, mulai dari penambangannya kayak gimana, terus juga metode ekstraksi apa yang digunakan, cara penghitungannya itu seperti apa, persentase kandungan dari batuan tersebut tuh ada apa aja sih. Nah, dia tuh lebih berfokus ke sana. Sedangkan kalau misalnya teknik metalurgi di Unjani itu sendiri, sebenarnya jurusan ini dibawahi oleh Fakultas Teknologi Manufaktur kalau sekarang. Nah, karena namanya aja teknologi manufaktur, dia lebih berfokus kepada proses manufacturingnya. Jadi proses produksi. Dimana di sini
aku lebih belajar tentang, produksi suatu produk. Contohnya kayak misalnya aku pengen buat blok mesin gitu. Aku butuh unsur apa aja sih di dalamnya, aku butuh paduan apa aja sih di sana. Nah, bagaimana cara memadukannya, apa sih komposisinya, butuh apa aja, cara desainnya harus kayak gimana sih bentuknya, terus desain materialnya seperti apa. Nah, itu tuh dibahas di jurusan aku gitu. Terus di saat kita udah punya komposisi yang tepat, dengan desain bentuk yang tepat sesuai dengan aplikasinya ya, um, kita harus tahu tuh produk ini tuh bakalan dibuat dengan proses apa. Apakah dia diproses dengan proses pengecoran misalnya, atau mungkin proses ekstrusi kayak gini, atau misalnya proses deep drawing, banyak banget. Jadi kayak kita harus memilah produksi atau cara cara yang dipilih untuk membuat produk tersebut tuh seperti apa. Setelah jadi bendanya udah sesuai nih, produknya udah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, di saat benda itu bekerja, pada pengaplikasiannya, pasti ada fasenya benda ini tuh mengalami kerusakan, atau misalnya ada kegagalan. Nah, kita juga mempelajari cara untuk menginspeksi. Inspeksi itu apa sih? Jadi inspeksi itu ya kita ngecek nih si produk ini tuh rusaknya kenapa gitu. Di saat kita tahu produk ini, oh ini kenapa ya rusaknya? Apa karena bebannya kah yang bekerja atau karena lingkungannya kah yang bekerja? Dia bisa terjadi retak atau mungkin bisa terjadi korosi. Nah, di sanalah baru kita lanjut ke proses repair atau perbaikannya. Caranya gimana sih memperbaikinya? Nah, jadi lebih ke mungkin secara umumnya bisa dibilang bahwa kita lebih ngebahas soal desain dari materialnya, desain dari bentuk produknya, terus juga inspeksi dan repair itu bisa juga. Nah, kayak gitu. So, emang beda banget antara teknik metalurgi di ITB ataupun di Unjani gitu ya. Yang satu mungkin lebih ke ekstraksinya, kalau yang ke satu lebih ke manufakturnya, lebih ke proses pembuatan produk itu sendiri. Jadi cukup luas banget, tinggal kalian tuh pilih yang mana sih yang lebih cocok, apakah kalian lebih suka di pertambangannya atau mungkin di proses produksi di industri gitu. Tapi di Unjani pun tetap aja aku ngebahas soal metalurgi ekstraksinya, aku belajar juga sama kayak di ITB pun dia belajar soal manufakturnya. Hanya memang mereka lebih berfokus terhadap ekstraksi, sedangkan kita yang di Unjani itu lebih berfokus kepada manufakturnya gitu, proses produksinya. Selanjutnya, secara umum nih ya, kalau misalnya kita ngomongin keseluruhan dari teknik metalurginya, kalau itu kan tadi kita ngebahas soal dari kampusnya gitu ya, perbedaan fokus dari kampusnya. Nah, kalau misalnya secara ilmu teknik metalurginya itu sendiri, sebenarnya setahu aku ya, itu tuh terbagi menjadi 3 fokus utama. Yang pertama yaitu metalurgi ekstraksi, yaitu ya sesuai sama yang tadi aku jelasin tentang ini metalurgi, di mana dia ngebahas soal pemurnian logam dari batuan yang terkandung mineral berharga di dalamnya gitu. Atau pendaur ulangan untuk ngambil mineral berharga. Sedangkan yang kedua itu ada metalurgi fisik. Nah, apa sih metalurgi fisik nih? Metalurgi fisik ini dia ngebahas soal fenomena yang terjadi pada paduan. Secara umumnya seperti itulah. Kayak misalnya kalian ngomongin baja. Baja itu kandungannya ada Fe sama karbon. Nah, atom karbon sama atom Fe ini ada fenomena yang terjadi tuh apa sih? Kenapa kalau misalnya besi atau Fe ini ditambah karbon kok makin keras ya? Kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Nah, itu tuh dibahas di metalurgi fisik yang berhubungan dengan sifat fisiknya dari si material itu sendiri. Fenomena yang terjadinya kayak misalnya proses perubahan bentuknya kayak gitu-gitu, atau proses perubahan fasanya yang terjadi, atau yang biasa kita sebut sebagai mata kuliah transformasi fasa misalnya. Nah, itu tuh dibahas di metalurgi fisik sebenarnya. Untuk yang ketiga, itu ada namanya metalurgi mekanik. Nah, metalurgi mekanik ini lebih ngebahas soal desain produk. Jadi kalau misalnya kita mau buat suatu produk, dia bentuknya tuh harus kayak gimana sih? Nah, itu tuh disesuaikan nih. Di sini tuh di metalurgi mekanik tuh kita ngebahas, oh gaya yang bekerja sama si material ini tuh kayak gimana? Sama produk ini tuh apakah dia akan terjadi tekan, atau mungkin dia akan terjadi gaya tarik, atau mungkin dia akan ada gaya puntir. Nah, itu tuh
perhitungkan gitu untuk ngebuat suatu produk. Dia harus memiliki kekuatan berapa dengan desain tertentu. Misalnya kita kalau misalnya buat sudut, kalau ada takikan boleh nggak sih kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kalau di metodologi mekanik kan bilangnya harus mereduksi sekecil mungkin ada takikan yang bersudut gitu, kayak misalnya sudut 90 derajat misalnya yang tajam harus dibuat jadi fillet, jadi kayak ada radiusnya. Nah fungsinya tuh untuk apa? Di situ tuh dijelasin kayak gimana sih distribusi gayanya yang bekerja. Sampai ngebahas juga soal proses pengujian dari materialnya untuk mengetahui sifat mekaniknya. Yaitu kayak kekerasan, kekuatan dari materialnya kayak gimana. Nah, di sana tuh dibahas soal di metalurgi mekanik. Contohnya nih ya, kalau misalnya kita ngambil satu produk terus kita ambil semua cakupan dari teknik metalurginya tuh kayak gimana. Anggaplah contohnya kita mau buat satu pipa, pipanya itu terbuat dari stainless steel atau baja tahan karat. Nah, cakupan metalurginya tuh di mana aja sih? Pertama, mulai dari yang paling nol banget nih, kita butuh unsur apa misalnya di stainless steel ini. Oh, kita butuh Fe. Oh, kita butuh karbon. Kita butuh besi, itu kan Fe adalah besi. Kita butuh karbon, kita butuh krom misalnya, kita butuh nikel. Nah, di sana paduan ini tuh unsur-unsur ini awalnya kalau misalnya kita ke tambang, kita harus ngambil dari batuan apa ya didapetinnya, lalu diproses ekstraksi apa ya untuk dapat unsur-unsur ini tuh masing-masing. Nah di satu udah didapat unsur-unsur ini nih, unsur-unsurnya murni, udah punya Fe, udah punya C, udah punya Ni, punya Cr gitu. Gimana cara untuk memadukannya? Gimana cara untuk mereka tuh dimasak bareng nih supaya jadi satu material SS? Terus komposisinya tuh harus berapa? Fe-nya harus berapa persen sih? Karbonnya harus berapa persen? Dan lain-lainnya tuh kayak gimana komposisinya? Udah nih, ini mencakup dengan proses peleburan atau proses pemaduan logam juga. Di saat udah dipadukan, udah jadi material SS-nya. Nah, proses untuk ngebuat pipe-nya ini gimana sih? Dia harus melalui proses apa gitu. Oh, misalnya harus masuk ke proses rolling gitu. Nah, pembahasan ini dibahas di mata kuliah pembentukan logam. Di saat udah jadi bendanya nih, udah jadi pipe-nya, udah jadi dalam material SS yang sesuai dengan aplikasinya. Oke, kita mau masang di plant, di suatu pabrik misalnya. Dia ditaruhnya di mana? Lingkungannya seperti apa? Oh, apakah dia bakalan berkorosi atau enggak ya? Terus larutan yang mengalirnya kayak gimana ya sifatnya di lingkungan tersebut. Nah, itu tuh dibahas juga. Terus cara pemasangannya harus kayak gimana ya? Apakah assembly-nya nih pakai pengelasan kah? Atau jenis pengelasannya apa? Nah, itu tuh dibahas juga nih. Setelah udah dipasang gitu, dia di plant ini bekerja, misal pabrik ini bekerja, udah mengalirkan, udah produksi. Ternyata pada pipe-nya ada retak, ada crack di dalamnya. Waduh, ini crack kenapa nih bisa terjadi? Dilakukan inspeksi lah, proses untuk pengecekan. Mungkinkah karena larutannya? Mungkinkah ada korosi yang berpengaruh? Mungkinkah ada gaya gesek yang bekerja di situ? Ada gaya tekan yang bekerja di situ? Hingga terjadi crack pada pipe-nya? Nah, itu harus diidentifikasi tuh. Di saat udah tahu faktornya apa, gimana sih cara pencegahannya supaya nanti nggak terjadi lagi? Terus gimana sih cara perbaikannya gitu untuk supaya si pipe ini nggak rusak lagi gitu. Sampai kita bisa ngitung juga, oh umur pakai dari si pipe ini tuh berapa lama lagi sih? Oh dia masih bisa nih untuk ada di plan ini untuk bekerja gitu. Tapi umur pakainya berapa tahun lagi ya untuk nanti akan diganti. Nah, itu tuh bisa diperhitungkan. So, semua jalur itu tuh dipelajari di metalurgi. Makanya cukup luas banget pelajarannya, cukup kompleks juga gitu kan. Dan emang dibilang sangat dibutuhkan di industri, jelas banget semua alat butuh banget kayak anak metalurginya gitu di sana untuk ngelakuin inspeksi ataupun untuk ngelakuin suatu produksi gitu dalam desain dan lain-lain gitu. Nah, kita masuk ke sesi yaitu pertanyaan. Banyak banget orang yang nanya ke aku ngelewat DM atau mungkin komen di YouTube di beberapa video aku yang sebelumnya. Itu soal pertanyaan-pertanyaan ini nih kita bahas ya. Mulai dari yang paling pertama tuh paling umum banget tuh nanya ke aku,
aku tuh kuliah di mana dan angkatan berapa atau semester berapa. Jadi aku tuh kuliah di Teknik Metalurgi Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, kampusnya itu di Bandung. Sebenarnya kampus pusatnya itu di Cimahi, jadi cabangnya itu ada di Bandung. Terus semester berapa aku udah lulus tahun ini, tahun 2021 sebenarnya aku udah lulus. Nah, aku angkatan 2017 gitu, baru aja lulus. Terus pertanyaan yang paling sering adalah, susah nggak sih belajar metalurgi? Susah atau enggaknya ya depends ya, tergantung orangnya kayak gimana gitu. Kalau menurut aku, karena dulunya basicnya aku suka kimia, walaupun aku nggak suka fisika sih, kayak aku suka kimia sama suka matematik. Terus akhirnya ya lama kelamaan kayak fisika tuh ya udah ngikut gitu loh. Jadi aku suka aja gitu belajarnya dengan kayak unik aja gitu. Ternyata mungkin yang biasa kita lihat di luar, oh besi doang gitu, kita selalu nganggep pagar besi gitu, kayak padahal oh dia bukan besi, dia tuh baja gitu. Kayak maksudnya hal-hal yang emang di lingkungan sekitar kita gitu, ternyata banyak banget fenomena-fenomena metalurgi yang terjadi gitu di sana. Dan aku mempelajari itu kayak, oh ternyata menarik ya, pembelajarannya relate banget sama apa yang kita lihat di kehidupan sehari-hari kayak gitu sih. Kayak lebih ke menarik dari sisi pembelajarannya yang bisa aku sambungin dengan kehidupan yang ada gitu. Jadinya lebih apa ya? Lebih realistis aja gitu, lebih 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 bisa ngelihat langsung secara langsung fenomenanya gitu. Jadi menurut aku menarik ya, tergantung. Jadi kayak kalau misalnya udah menarik sama topiknya, pasti kalaupun susah pun jadi lebih curiosity-nya tuh kayak naik gitu loh, dan proses pembelajarannya lebih mudah gitu aja sih kalau menurut aku. Terus yang sering banget nanya ke aku tuh adalah seberapa struggle sih kuliah metalurgi. Struggle-nya cukup struggle banget, apalagi apa ya, mungkin secara umum anak teknik tuh selalu ngeluh soal laprak, ya gak sih, laporan praktikum. Itu PR banget sih, karena dari semester 1 aku udah ada praktikum ya, sampai terakhir tuh di semester 6 kalau nggak salah praktikum. Dan itu tuh yang kayak satu semester tuh bisa 2-3 praktikum gitu loh. Jadi kayak laprak tuh benar-benar yang ngebuatnya hari ini praktikum, misalnya ada berapa modul, 5 modul, atau 5 modul tuh kayak 5 bab gitu ya, 5 topik. Terus ternyata buat laporannya itu harus satu modul kali 24 jam. Biasanya gitu kalau di kampus aku. Jadi kayak 5 kali 24 jam. Si laporan ini tuh harus dikumpulin. Dan laporannya itu bentuknya cukup cukup kompleks ya. Jadi kayak ya bener-bener kayak skripsi maybe, kayak gitu lah ya, bener-bener ada dari teori dasarnya, dari latar belakangnya, rumusan masalah, terus mekanisme kerja dan lain-lain. Itu tuh semua ada, sampai kayak kesimpulan dan saran, daftar pustaka, itu tuh satu modul kayak gitu. Jadi kayak dikali 5, jadi cukup banyak lah ya laporannya. Dan yang agak struggle memang itu sih, kayak ngejar untuk deadline si lapraknya ini gitu. Dengan kuliah ya tetap aja pagi harus kuliah kayak gitu. Jadi kayak lebih ke time managementnya yang agak ribet lah ya. Kayak nggak tidur 2 hari 3 hari tuh pernah gitu, gara-gara ngerjain si laprak ini gitu. Jadi itulah yang paling struggling bagi aku. Terus pertanyaan yang selanjutnya tuh yang biasa aku dengar adalah, metalurgi tuh bisa buat cewek atau enggak sih? Bisa banget. Buktinya aku gitu kan. Kenapa? Tapi ada tapinya sih. Tapi kalian cukup struggle aja bagi cewek yang emang masuk teknik. Ya basic anak teknik ya cukup berat lah ya. Jadi mulai dari kalau misalnya aku ngerasain banget praktikumnya. Sebenarnya emang yang agak problem tuh si praktikum ya, agak problem banget. Kalau misalnya cewek tuh, kalau di kampus aku jadi kayak nggak mandang cewek atau cowok, kita tetap kayak ngelas. Aku ngelakuin ngelas sendiri itu, kayak dikasih platnya, aku dikasih elektrodanya, aku ngelas beberapa jenis pengelasan. Terus juga aku ngelakuin proses pengecoran sendiri, aku bareng kelompok gitu ya.
Terus juga aku ngelakuin proses pembentukan logam, ada beberapa kayak deep drawing, wire drawing, itu tuh kita ngelakuin juga gitu, kita include. Jadi kayak nggak dipandang lu karena lu cewek gitu akhirnya kayak dispesialkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Tentu tidak, pasti tetap kalian harus melakukan itu semua. Jadi kayak ya kalau misalnya abis praktikum, apalagi jadi salah satu praktikumnya di kampus aku tuh yang paling berat adalah praktikum teknik produksi. Nah, itu PR banget sih. Jadi kayak kalau abis praktikum udah deh tepar, bener-bener tepar, yang capeknya itu. Sebenarnya berat di situnya aja sih, kayak praktikumnya. Ya kalian kayak cowok bener-bener harus bisa ngegergaji, harus bisa ngegerinda misalnya, kayak gitu. So tapi menarik kok. Dan bisa nggak untuk cewek ya bisa, tentu bisa. Mungkin kalau misalnya mau kerjanya agak santai gitu, agak kayak cewek, kalian bisa kerja kayak di lab gitu, misalnya ahli korosi misalnya, kayak mainan lebih ke korosi, kayak ngelakuin inspeksi. Itu kan nggak terlalu berat ya, daripada kalian mungkin kerjanya di oil and gas gitu, kayak di plant oil and gas, atau enggak di pertambangan, atau misalnya di proses pabrikasinya gitu. Mungkin kalian bisa main di analisa itu cukup kok, kayak maksudnya bisa banget buat cewek. Terus kalau kerja gimana sih? Kalau kerja sebenarnya ya aku bilang tadi cakupannya karena luas, jadi kayak banyak banget poin kerjanya gitu, maksudnya banyak banget peluangnya mungkin aku bisa bilang kayak di tempat-tempat yang produksi tuh pasti bakalan ada anak metalurginya gitu loh, karena secara nggak langsung kalian untuk ngecek suatu mesin misalnya rusak karena apa gitu misalnya, itu butuh anak metalurgi. Jadi kayak cukup banyak lah gitu. Mungkin salah satunya yang paling aku menarik adalah kerja kayak misalnya di analisa untuk kerusakan pesawat. Misalnya kalau misalnya pesawat terjadi kecelakaan, kenapa sih kecelakaan ini bisa terjadi dan lain-lain. Nah, itu tuh menarik banget. Jadi kayak kita bisa juga masuk ke sana. Jadi kayak banyak banget tempat kerja yang mungkin kita bisa masukin, mulai dari pertambangan, oil and gas, terus juga pabrik produksi lainnya yang bahan dasarnya adalah logam. Itu bisa banget. Jadi lapangan pekerjaannya cukup luas kok. So, segitu aja mungkin penjelasan aku soal teknik metalurgi. Cukup panjang banget video ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.